Saya pengamen bulungan. Saya pengemis. Dan saya juga kan lawyer sebenarnya. Saya jaksa sembung. Saya ini ketua umum organisasi. Saya ini ketua umum POI, Persatuan Organ Indonesia. Saya mah anak kaki lima. Inilah tanggapan advokat Firdaus setelah kisruh di persidangan. Kini Mahkamah Agung memecat dirinya sebagai advokat. Gimana reaksinya? Mahkamah Agung selaku pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi yang dijamin konstitusi mengecam keras kegaduhan dan kericuan yang terjadi di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena tindakan tersebut merupakan perbuatan tidak pantas, tidak tertib yang dapat dikategorikan merendahkan dan melecehkan marwah pengadilan atau contempt of court. 2. Mahkamah Agung tidak mentolerir siapapun pelakunya sehingga harus dimintai pertanggungjawaban menurut ketentuan hukum yang berlaku baik pidana ataupun etik. Yang ketiga, Mahkamah Agung akan memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian contempt of court tersebut kepada aparat penegak hukum dan sekaligus melaporkan oknum advokat tersebut kepada organisasi yang menaunginya dengan permintaan agar oknum tersebut ditindak tegas atas pelanggaran etik yang dilakukan. Pengadilan yang nggak benar, saya lagi latihan. Jadi saya magang ke MA tadi sebentar, latihan. Dipecat dari advokat langsung mau jadi ketua Mahkamah Agung. Kenapa nggak jadi presiden aja? Aduh. Untuk menjadi ketua Mahkamah Agung ya. Mudah-mudahan saya di masa yang akan datang bisa menjadi ketua Mahkamah Agung. Dan akan saya pecat hakim-hakim yang nggak benar. Dan akan saya habisi semua hakim-hakim dan pejabat-pejabat yang nggak benar. Ya, dan kedatangan saya ke DPR ini, saya latihan menjadi anggota DPR RI Komisi 3. Baru latihan ya. Karena persiapan untuk membenahi hukum di Indonesia. Jadi mudah-mudahan beneran saya akan menjadi anggota DPR RI ke depan. Itu aja. Akan Mahkamah Agung memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengganti hakim yang bersangkutan. Pertanyaannya, bolehkah diganti? Boleh. Kalau hakimnya tidak netral, tidak profesional. Jangan dilihat kami sepotong-sepotong. Itu akumulasi sudah 3 sidang sebelumnya. Kami berontak secara konstitusional. Kalau saya dibilang contempt of court dan Firdaus, bagaimana dengan Nikita Mirzadi yang mendorong Mike sampai jatuh dan melempar kertas di muka persidangan? Apa maksudnya? Ada jaksa juga. Kalau itu contempt of court, dihukum. Bagaimana dengan hakim yang melompat, dengan terdakwa yang melompat ke meja ketua majelis mau menangkap karena kecewa dia di Banyuwangi? Apa tidak cukup itu jadi pembelajaran? Kok Anda masih merasa hakim-hakim punya solidaritas? Harusnya panggil kami, koreksi. Permintaan kami sangat sederhana, terbuka untuk umum dan live oleh media. Itu saja. Di mana logikanya? Orang yang terdakwa minta terbuka. Selalunya orang yang korban minta terbuka. Ini tidak, kebalik. Terus hakim sekarang atas nama dia berkuasa bilang kami dilaporkan, bawa, yaudah. Kalau memang begini hukum, udah. Pak Prabowo sudah mengatakan, nih, saya putar ya, mana handphonenya? Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba kaki gua ke meja. Saya pernah digolo, saya pernah jadi ART, saya pernah jadi kondektur, saya pernah jadi tukang solder. Saya nggak tahu kenapa kaki gua tiba-tiba loncat ke meja. Ini otak di mana sih? Otak di mana sih? Kok berani ngomong gitu di medsos? Aduh, betapa hancurnya kualitas dan harga diri para pengacara di Indonesia ini, sebagian tentu ya. Saya pernah gigolo, saya pernah tukang solder, saya pernah tukang copet, saya pernah tukang copet di Senen, saya pernah asisten debt collector. Memalukan, 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 mau muntah gua. Dah, udah deh. Apa
Apakah kalian tidak malu? Wahai penegak hukum, Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi penegakan hukum. Apakah Bapak Ibu tidak malu melihat hakim Zarub 1 triliun, petinggi Mahkamah Agung? Apakah kalian tidak malu melihat putusan Roland Tanur yang ternyata di OTT oleh kejaksaan? Kalian masih semangat kebersamaan ikatan hakim, tapi kelakuan kalian bobrok dan bobrok. Kalau ini kalian suruh tangkap saya, jangan salahkan ini, jangan salahkan ini. Saya tangkap dan saya siap mati untuk perbaikan hukum Indonesia. Awal ketua majelis sudah sangat diktator. Dia tidak menunjukkan sebagai seorang moderator. Saya pengamen bulungan. Saya pengemis. Dan saya juga kan lawyer sebenarnya. Saya jaksa sembung. Saya ini ketua umum organisasi. Saya ini ketua umum POI, Persatuan Organ Indonesia. Saya mah anak kaki 5. Saya Salpo PP. Gue juga kan wartawan. Saya kamera. Dan saya juga rocker. Dan saya boy. Gue punya Pak wartawan. Gue sampai sekarang masih tercatat sebagai ketua umum wartawan. Cut. Saya juga public figure. Saya punya pabrik piring. Gue kan musisi. Gua kan bersisik. Saya vokalis juga. Dan sampai sekarang saya masih punya band rock. Saya sebenarnya basis sejak 1936. Saya tidak mengaku keturunan Rasulullah loh. Ya, belum mengakui ya, tapi udah dicatat di sini. Artinya saya juga perlu mengakui karena itu nasab saya. Aduh, kata-katanya terlalu ngeri, Mas. Kami dari kesultanan, kan saya cucunya sultan, Mas. Saya cucu kandungnya sultan. Saya ibadah Kim Jong Un. Saya Ketua Umum LSM KPK, Pak. Saya Ketua Umum LSM Mahkamah Konstitusi. Saya pengacara Ribo Dabo. Ya. Saya waras, Mbak. Ya, saya minta sama Pak Prabowo. Ini petinggi-petinggi negara yang haus duit dan miskin iman ini tolong dipecat-pecat, Pak. Ya. Saya berdoa pada Allah SWT mudah-mudahan saya menjadi Mahkamah Agung ya, ketua Mahkamah Agung atau ketua Kejaksaan Agung. Kepala Kejaksaan Agung. Saya berdoa pada Allah SWT. Mudah-mudahan Pak Prabowo mengangkat saya sebagai ketua Mahkamah Agung atau kepala Kejaksaan Agung. Akan saya pecat hakim kayak gitu semua. Hakim dan jaksa yang nggak benar saya pecat. Saya lihat track recordnya. Kalau nggak benar habis semua saya. Program saya pertama ketika saya menjabat sebagai ketua Mahkamah Agung adalah memecat hakim-hakim yang nggak benar. Memecat karyawan yang nggak benar. Setelah itu, kalau saya diangkat menjadi kepala Kejaksaan Agung, akan saya pecat jaksa-jaksa yang nggak benar. Itu program saya yang utama. Kaget nanti ketika ada ribuan jaksa yang saya pecat, saya gampang tinggal buka lagi formulir pendaftaran sebagai jaksa. Yang golongannya sudah memenuhi syarat suruh naik menjabat. Ngapain kita pusing? Daripada kita miara tikus di kantor kita, bikin rusak anggaran negara, bikin rusak tatanan hukum, ya kan? Gitu. Sama di Kongres KI, akhirnya Boy Cengeng udah dipecat. Farhad Abbas angkat bicara ini. Anda diterima oleh Kongres. Jadi pengacara itu butuh integritas, moral, ilmu, bukan berteriak-teriak kampungan kayak gitu doang. Bukan Tarzan kota. Itulah tanggapan Firdaus setelah dipecat. Ini minta Bapak Prabowo untuk mengangkat dia jadi ketua Mahkamah Agung. Aduh. Gimana menurut kalian ini? Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya.